sama hari Minggu. Wah, akhirnya Lause Elvira bisa ketemu dengan anak-anak lewat sekolah minggu online ya, kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, bagaimana kabarnya kalian? Udah gak kerasa loh bulan 6 sekarang kita masukinya bulan Juni. Wah, setengah tahun berlalu dengan cepat sekali ya. Bagaimana kabarnya kalian? Baik? Tetap sehat? Tetap semangat beribadah dengan Tuhan? Lause harap semuanya tetap baik dan semangat ya. Kan kita sudah menjalani setengah tahun 2021 nih. Pasti banyak kejadian-kejadian yang anak-anak alami ya, dari kejadian yang menyenangkan, ada kejadian bikin marah, bikin kesel, atau yang menyulitkan, akan bikin nangis. Ada gak? Pasti ada ya. Nah, dibalik semua masalah atau kesulitan yang anak-anak hadapi, anak-anak bisa menghadapinya semuanya dan sampai sekarang karena Yesus melindungi anak-anak. Yesus mengasihi Lause dan anak-anak dan menyertai kita sehingga kita bisa sekarang ada di bulan Juni. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, anak-anak, coba kalian pikirkan ya, apa hal keren, hal spesial atau hal baik yang Tuhan sudah lakukan untuk kehidupanmu dalam setengah tahun 2021 ini deh. Pikirkan salah satu aja. Kalau Lause sih sebenarnya banyak juga yang bisa Lause ceritakan, tapi Lause ceritakan satu ini. Lause bersyukur Lause bisa kuliah di masa pandemi ini, bisa sekolah. Kalian tahu kan kalau biaya kuliah tuh wah besar sekali. Dan masa pandemi ini kan orang susah sekali cari uangnya. Tapi Lause bersyukur sekali Yesus mencukupi kebutuhan keluarganya Lause sehingga masih bisa kuliah, masih bisa beli kuota internet untuk kelas online. Wah, Lause bersyukur sekali masih bisa lanjut kuliah. Nah, kalau kalian juga pasti punya cerita tentang kasihnya Yesus dalam kehidupannya kalian. Nah, kalau begitu Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu nih, yaitu judulnya God of Love. Wah, lagu bahasa Inggris ya, dan lagunya masih baru, mungkin nggak pernah didengar sama anak-anak. Tapi kita mau belajar nyanyikan lagu ini, kita memuji Tuhan, Tuhan yang penuh kasih itu. The wonder of your love, God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay, and I praise you, God of love. And I thank you for your Son, and I praise you, oh I praise you, God of love. Sekali lagi ya lagu ini. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in our hearts so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you always stay, and I praise you, God of love.
untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami masih bisa bangun, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bisa bangun pagi bertemu dengan orang tua kami, keluarga kami yang sehat-sehat. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami masih bisa makan, kami masih bisa bergerak, bisa belajar, bermain, dan juga beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih lagi terima kasih hari ini kami diberi satu hari minggu lagi ya Tuhan, untuk kami bisa bercakap-cakap denganmu, kami bisa semakin dekat denganmu. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau pimpin ya dari awal hingga akhir, sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bersyukur sekali ya kita punya Yesus yang penuh kasih. Yesus juga selalu berserta dengan kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di sisi kita, memberi kita kekuatan sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau begitu, Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu nih. Judulnya Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Tahu kan lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Karena dimanapun kita berada, baik di gunung maupun di lautan, Yesus selalu beserta dengan kita. Kita nyanyi lagu ini sambil buat gerakan ya. Oke? Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyi ini sekali lagi ya. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
Senang sekali ya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Baik kita lagi senang maupun sedih, Yesus selalu beserta dengan kita. Yesus juga selalu sayang kepada semua anak di dunia. Yesus tidak pilih-pilih kasih. Yesus tidak melihat kamu berasal dari keluarga mana, dari suku mana, daerah mana, penampilan fisikmu bagaimana. Oh no. Tuhan selalu melihat kita sebagai ciptaan yang paling spesial, paling berharga di matanya. Yuk kita nyanyikan satu lagu, yaitu Yesus cinta semua anak. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Anak-anak, karena besarnya cinta kasih Yesus kepada seluruh manusia, Ia mau datang ke dalam dunia dan menjadi manusia untuk mati di kayu salib demi menebus dosanya manusia dan anak-anak. Dulu kita hidupnya penuh dosa, buruk sekali. Tapi karena kematian Yesus, hati kita disucikan dan sekarang ditempati oleh Yesus. Kita sekarang diberi kekuatan untuk bisa melakukan hal yang benar. Nah, hidupnya kita bukan kita lagi, tapi ada Yesus yang hidup di dalamnya. Yuk kita nyanyikan satu lagu, yaitu Hidupku bukannya aku lagi. Oke? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita ulangi lagi ya lagu ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup, Yesus hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah anak-anak, bentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Yuk kita sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa
berdoa dulu. Kita mau minta Tuhan memimpin kita sehingga kita bisa fokus, perhatikan, dan juga bisa mengerti apa yang mau disampaikan kepada kita. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih tadi kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Wah, kami tidak sabar sekali lagi. Tuhan, pimpin ya waktu kedepannya sehingga kami bisa fokus, mata kami bisa memperhatikan, telinga kami mendengar. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa biarlah kami bisa mengerti setiap apa yang kami dengar, sehingga kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada zamannya murid Yesus, ada seorang pengemis lumpuh yang sedang duduk di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Teman-temannya harus membawa dia ke tempat itu setiap hari agar ia dapat meminta sedekah kepada orang-orang yang hendak masuk ke Bait Allah. Pengemis itu pasti sering membayangkan betapa bahagianya jika ia dapat seperti orang banyak, dapat berjalan dan ikut beribadah di Bait Allah, atau pergi keluar dan bekerja untuk mencari uang. Saat melihat Petrus dan Yohanes hendak masuki Bait Allah, pengemis itu pun berteriak memanggil mereka. Berilah aku uang, berilah aku uang. Kedua rasul itu berhenti dan menatap dia. Lalu Petrus berkata kepadanya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Sambil memegang tangan kanan orang itu, Petrus membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia dapat berdiri, ia dapat berjalan. Lalu tiba-tiba ia pun melompat kegirangan. Aku dapat berjalan dan berlari dan melompat. Terpujilah Allah atas perbuatannya yang ajaib bagiku. Orang itu melonjak berdiri dan memuji Tuhan, sehingga orang banyak pun mengerumuni dia. Orang banyak itu terkejut. Mereka memperbincangkan apa yang telah terjadi sambil dengan takjub memandang kepada pengemis yang telah sembuh dan kepada dua rasul itu. Bukankah pengemis itu lumpuh sejak lahir? Sekarang ia dapat berjalan. Apakah kedua orang itu yang menyembuhkan dia? Roh Kudus mengaruniakan hikmat kepintaran dan keberanian kepada Petrus untuk berkata-kata kepada orang banyak itu. Kami tidak membuat orang ini berjalan dengan kuasa kami sendiri, seperti yang kamu saksikan sendiri. Nama Yesus dan iman kepercayaan kepada Yesus inilah yang menyembuhkan orang ini. Yesus itulah yang kamu serahkan kepada Pilatus untuk dibunuh. Namun Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan sekarang dia telah bersama dengan Bapanya di surga. Kami adalah saksinya, dan saat ini berada di sini untuk memberitahu kamu bahwa Anak Allah sendiri, Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu telah dibangkitkan Allah dari orang mati. Sekarang saatnya kamu bertobat dari dosa dan memohon pengampunannya. Mendengar itu, para pemimpin Yahudi menjadi sangat marah. Mereka tidak ingin Petrus dan Yohanes memberitakan mengenai kebangkitan Yesus. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam penjara hingga keesokan harinya. Tapi Roh Allah bekerja di dalam hati dan pikiran orang banyak yang mendengar Petrus berbicara. Mereka ini menjadi percaya, sehingga jumlah pengikut Yesus pun menjadi lebih dari 5.000 orang. Keesokan harinya, Petrus dan Yohanes diseret pengadilan dan dihadapkan pada sidang.
Para pemimpin agama menanyakan sejumlah pertanyaan kepada mereka. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu menyebutkan orang itu? Sekali lagi, Roh Kudus mengaruniakan hikmat kepintaran dan keberanian kepada Petrus untuk bersaksi. Kami melakukannya di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Aku ingin kamu sekalian mengetahui bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup itu. Para pemimpin Yahudi itu menjadi heran mendengar perkataan Petrus, karena mereka mengenal dia sebagai orang biasa, bukan seperti mereka yang terpelajar. Bagaimana Petrus dapat memiliki begitu banyak pengetahuan dan berbicara begitu berani? Malahan ia hanyalah seorang penjala ikan, seorang nelayan. Namun, karena banyak orang telah menjadi percaya kepada Yesus, dan karena sang pengemis lumpuh itu pun menjadi sembuh, maka para pemimpin Yahudi itu tidak berani menahan mereka di penjara lebih lama lagi. Mereka hanya dapat mengancam Petrus dan Yohanes agar tidak bersaksi atau mengajar tentang Yesus lagi. Namun Petrus dan Yohanes berkata, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Akhirnya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat itu terpaksa melepaskan Petrus dan Yohanes. Mereka tidak punya cara lain untuk menghukum mereka karena kedua rasul itu memang tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, mereka takut melihat orang banyak tak henti-hentinya memuliakan Allah setelah melihat kesembuhan orang itu oleh mujizat. Sebab orang itu sudah lumpuh lebih dari 40 tahun lamanya. Tada! Bagaimana ceritanya hari ini? Kira-kira kalian bisa lihat gak apa hal keren yang Tuhan lakukan di ceritanya hari ini? Betul sekali. Tuhan memberikan Petrus dan Yohanes kasih kuasa dan keberanian dan lewat Roh Kudus sehingga mereka bisa melakukan mujizat, menyembuhkan pengemis yang lumpuh itu dalam nama Tuhan Yesus. Padahal anak-anak, kan Petrus dan Yohanes itu seperti kita, orang biasa yang tidak bisa melakukan mujizat. Tapi Yesuslah yang sebenarnya menyembuhkan pengemis lumpuh itu. Petrus dan Yohanes itu cuma alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus mengasihi pengemis lumpuh itu dan mau menolongnya. Selain itu gak kalah kerennya lagi kalau Tuhan memberikan Petrus dan Yohanes keberanian sehingga mereka bisa berani ngomong, berani bercerita di depan banyak orang kalau Yesus sudah bangkit dari kematian. Sehingga semakin banyak orang lagi yang mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ingat gak ada berapa banyak orang di cerita tadi setelah mendengar Petrus dan Yohanes? Betul sekali, ada lebih dari 5.000 orang. Wow, banyak sekali ya anak-anak. Nah anak-anak, kita Lause dan anak-anak itu sama seperti Petrus dan Yohanes memiliki tugas yaitu bersaksi, menceritakan tentang kasihnya Yesus kepada orang banyak. Berani gak? Atau bingung, takut? Ya itu pasti aja bisa kita terjadi ya. Tapi ingat, kita itu tidak pernah melakukan sendiri. Tuhan yang memanggil kita, sehingga Tuhan akan memberikan kita kasih, kuasa, dan keberanian sehingga kita bisa siap. Nah, mungkin hasilnya itu bisa jadi
sebagian orang akan percaya kepada Tuhan Yesus, seperti halnya orang banyak yang mendengar Petrus dan Yohanes dan melihat mujizat penyembuhan orang yang lumpuh itu. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Tetapi ada juga bakalan orang yang menolak kita dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, seperti halnya para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepada Yesus. Sampai-sampai tadi kita dengar ya, Petrus dan Yohanes hendak dipenjara oleh para pemimpin Yahudi karena mereka tidak suka ada orang yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus selalu menjaga dan menyertai Petrus dan Yohanes. Makanya mereka tidak takut, mereka tidak berhenti untuk menceritakan kabar baik itu. Malahan mereka semakin semangat untuk menceritakan kasih Yesus kepada semakin banyak orang yang belum mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Roh Kudus selalu memberikan mereka kekuatan dan keberanian. Kalau kamu bagaimana? Masih ragu-ragu? Masih takut? Agar anak-anak dan Lause semakin percaya dan ingat bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan, Lause punya satu ayat hafalan nih, yaitu di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gimana? Sudah hafal? Sudah mulai ingat? Oke, biar semakin hafal lagi, kita ulangi sekali lagi ya. Kita hafal sama-sama, nanti kalian juga bisa buka di Alkitab. Kalian baca dan kita hafal bersama-sama pakai gerakan, oke? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, berdasarkan ayat ini, siapa yang akan memenuhi kebutuhan dan menolong kita mengatasi kesulitan? Betul, Tuhan Yesus. Seperti segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Yesus memang akan memberi kita keberanian dan kuasa sehingga kita bisa menceritakan kasih-Nya kepada orang lain di sekitar kita. Siap gak memberitakan kasih-Nya Allah? Siap dong, kita kan punya Allah yang hebat, betul sekali. Nah, Allah sudah manggil kita untuk berbagi, menceritakan kasih Allah kepada orang di sekitar kita. Kira-kira kalian punya gak ide cara untuk kita membagikan kasih-Nya Allah kepada orang di sekitar kita? Ada gak? Pasti ada ya. Nah, salah satunya ini Lause mau ceritain, yaitu kita bisa berdoa untuk mereka. Kita bisa berdoa sehingga mereka suatu saat bisa mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, makanya Lause mau ajak kita untuk berdoa setiap hari mulai hari ini. Berdoa untuk orang-orang yang tinggal di kota tempat kalian berada. Misalnya, kalian kan berada di kota Surabaya, jadi kalian berdoa untuk orang-orang di Surabaya yang belum percaya dan mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Kita berdoa sehingga semakin banyak orang di Surabaya bisa percaya kepada Tuhan. Janji? Kita lakukan sama-sama ya, anak-anak dan Lause, kita berdoa bersama-sama untuk orang di kota kita masing-masing. Oke? Kalau begitu anak-anak, mari kita mengakhiri cerita kita hari ini dengan kita berdoa.
Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan cerita yang keren, cerita yang hebat, di mana Engkau memberi kekuatan dan keberanian kepada Petrus dan Yohanes, sehingga mereka bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, sehingga mereka juga bisa berani menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan luar biasanya banyak orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya juga Engkau memanggil kami untuk menceritakan kabar baik kepada banyak orang. Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami percaya bahwa Engkaulah yang bisa memberi kami keberanian dan kekuatan. Tuhan, ajari kami ya, sehingga kami bisa mau memberitakan kabar baik kepada orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau memulai dengan kami mau berdoa untuk orang di kota kami masing-masing, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Ajari kami terus ya, sehingga kami terus ingat bahwa kami bisa memberitakan kabar baik karena Engkau yang memberi kami kekuatan. Yesus yang selalu memberi kami kekuatan dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Petrus dan Yohanes yang diberi keberanian untuk bekerja buat Tuhan. Kita, Lause dan anak-anak juga dipanggil Tuhan untuk bekerja buat Tuhan. Jadi yuk kita nyanyi satu lagu, yaitu judulnya Kerja Buat Tuhan. Tahu? Kita nyanyikan lagu ini sambil kita memberi persembahan. Anak-anak bisa minta papa mama untuk bantu memberikan persembahan kepada gereja ya. Oke? Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kerja buat Tuhan selalu menise, biar pikul salib selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu menise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menise. Kerja buat Tuhan selalu menise, biar pikul salib selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu menise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menise. Kita ulangi lagu ini sekali lagi ya. Kerja buat Tuhan selalu menise, biar pikul salib selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu menise. Serahkan diri ke ladang saudara, serta Tuhan selalu menise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menise. Anak, sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Lalu seharap semuanya bisa sukacita beribadah sekolah minggu online dan juga semakin mengenal Allah kita yang sangat keren. Oke? Yuk kita berdoa bersama-sama, lalu pimpin ya. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami telah beribadah.
Kami telah memuji Tuhan, telah mendengarkan cerita dan memberikan persembahan. Kiranya setiap apa yang telah kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya terus, sehingga kami bisa menerapkan apa yang telah kami dengar tadi dicerita ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Nah anak, sekolah minggu udah selesai. Sampai jumpa ya. Ingat, minggu depan ada sekolah minggu lagi. Dadah, sampai jumpa di sekolah minggu lagi.